Shalom saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketemu lagi dengan saya Hana Ginting. Dan pada video saya kali ini kita akan membahas tentang apa sih yang Tuhan kehendaki dari dalam kehidupan kita. Tonton sampai habis ya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan memiliki kehendak dalam kehidupan kita, bukanlah kehendak yang tanpa tujuan. Tuhan memiliki maksud dan tujuan yang indah. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Berbicara tentang kehendak Tuhan, pasti banyak sekali yang Tuhan kehendaki dari dalam kehidupan kita. Pada video kali ini, kita akan membahas 3 hal yang Tuhan kehendaki dari dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah keterbukaan kita kepada Tuhan. Jika kita membaca peristiwa setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka takut dan bersembunyi. Lalu ketika Tuhan Allah bertanya kepada mereka, "Kenapa engkau memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat?" Mereka bukannya mengakui kesalahan mereka, tetapi mereka saling melempar dan menyalahkan orang lain. Padahal sebenarnya Tuhan sudah tahu apa yang mereka lakukan. Mereka bersalah, mereka berdosa. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Berapa banyak di antara kita, ketika kita bersalah, ketika kita berdosa, kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan keadaan, bahkan kita menyalahkan Tuhan. Sekarang mari kita belajar saudara. Ketika kita bersalah, ketika kita berdosa, kita mengakui kesalahan kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kita mentaati perintah Tuhan. Yang kedua, kita berada dalam hadirat Tuhan. Ketika bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan Allah dari perbudakan tanah Mesir, maka mereka berkemah di padang gurun. Tuhan Allah memberikan perintah kepada Musa untuk membangun tabernakel atau kemah suci. Tujuan Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk membangun kemah suci ini adalah supaya Tuhan berhadirat di tengah-tengah mereka, supaya Tuhan berdiam di tengah-tengah mereka, dan Tuhan tidak muak lagi melihat mereka yang kerap kali menyakiti hati Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Itu juga dengan hidup kita saudara. Mari kita bangun mezbah kita agar Tuhan berhadirat di dalam kita, berdiam di tengah-tengah kita. Ketika Tuhan berhadirat dalam diri kita, maka kita senantiasa akan mengingat Tuhan. Dan dengan itu kita akan selalu mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, agar kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Tanda bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita mentaati segala perintah Tuhan, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Mengasihi Tuhan juga artinya kita ingin terus bersama dengan Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Juga kita rindu untuk menyenangkan Tuhan melalui pujian kita, penyembahan kita, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Tidak lupa kita berkorban bagi Tuhan, karena kasih identik dengan pengorbanan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga rela berkorban untuk Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu berkorban bagi saudara dan saya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita hidup dengan yang Tuhan kehendaki dari dalam kehidupan kita. Kita terbuka terhadap Tuhan, agar Tuhan berhadirat dalam diri kita, berdiam dalam diri kita, dan kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita. Kiranya video ini memberkati saudara-saudara semuanya, dan sampai ketemu pada video-video saya selanjutnya. Dan seperti biasa, Tuhan Yesus memberkati.